dalam Bapa dan Yesus. Allah tertinggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Mungkin ada yang sakit? Tidak. Augustinus Christian Brahi, Eusebia Rosinta Purnama. Hadir Pak. Hari ini kita mendengar bagaimana persepsi atau pemahaman kita berkaitan dengan ekosistem dan komponen dalam ekosistem. Bagaimana pemahaman kita berkaitan dengan ekosistem yang ada. Ternyata ekosistem itu sangat penting dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Tentang satuan dalam ekosistem, ya. Nah, di dalam ekosistem itu ada satuannya, ada individu, ada populasi, ada komunitas. Di dalam ekosistem tersebut, tanpa ada satuan itu, maka mereka juga tidak bisa berinteraksi. Tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Seekor hewan misalnya ada ular yang hidup atau pada habitat tertentu, tapi sendiri-sendiri dia. Nah, di situ dia berinteraksi sendiri-sendiri. Sehingga di dalam ekosistem itu ada makhluk hidup yang hidupnya sendiri-sendiri. Seperti populasi tadi. Seperti kita ini. Kita di dalam ruangan ini dikategorikan populasi. Manusia yang hidup bersama-sama dengan kelompok kita ini. Komunitas itu adalah seluruh, gabungan dari seluruh, semuanya. Misalnya, pada suatu habitat beraneka ragam makhluk hidup. Ya, beraneka ragam makhluk hidup. Misalnya di situ ada anjing, ada babi, ada kerbau, ada manusia juga. Nah, berarti dia gabung seluruh. Itulah yang dikatakan komunitas. Komponen di dalam ekosistem itu ada, bukan hanya satuannya saja. Ada komponen-komponen yang ada. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Ya, di dalam ekosistem tadi. Ya. Satu komponen biotik, seperti yang ada di atas meja ini. Ini satu, ya. Ada air, ada tanah, ya. Ada, kalau yang satu ini dikatakan komponen biotik, ya, makhluk hidup. Kenapa dikatakan biotik? Dia tumbuh dan berkembang. Kalau yang satu ini tidak, apa yang ini? Dia tidak tumbuh dan berkembang. Ya. Tujuan yang hendak kita capai atau yang kita pelajari. Ya. Nah, tujuannya di sini, ya, agar kita semua kita yang ada mampu memahami bagaimana, ya, upaya kita untuk mempertahankan keberlangsungan hidup semua yang ada. Ya, itu tujuannya. Baca sedikit. Ekosistem itu adalah menurut pemahaman apa? Hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara sesama makhluk hidup. Makhluk hidup itu dia tergantung pada lingkungan. Timbal balik itu, maka kelestarian jenis semua makhluk hidup bisa mempertahankan hidupnya. Seperti diri kita manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Itu karena saling ketergantungan atau ada hubungan yang timbal balik. Ya. Tidak ada yang katakan bahwa ini tidak penting. Semuanya. Ya. Karena dia itu saling ketergantungan bersama. Ada timbal balik antara ini, ya, dengan kita, saling ketergantungan sesama. Ya. Jadi bisa kita minum ini air. Itu yang dikatakan saling ketergantungan sesama. Ada ekosistem. Ya. Komponen yang terlibat di situ ada dua. Ada satu, ada komponen biotik. Yang kedua ada komponen biotik. Biotik itu ini seperti yang ada ini. Ya. Ya. Ini salah satu contoh. Tidak akan berkembang biaknya. Ada tanah. Ya. Bagian dari abiotik tanah.
Apakah dia itu kategori contoh dari abiotik? Ya. Udara. Dalam satu tabung gas itu. Di dalam tabung gas itu ada O2 atau oksigen. Oksigen yang ada di dalam bisa berkembang biak tidak? Tidak. Nah, tidak. Kalau tidak, otomatis ya dia bagian dari abiotik. Nah, sekarang matahari. Cahaya matahari. Nah, cahaya matahari, apakah cahaya itu berarti dia termasuk dari komponen abiotik? Ada komponen dari biotik sudah. Komponen biotik itu ada produsen, ada konsumen, atau ada dekomposer. Saling ketergantungan antara komponen. Kan? Ketergantungan hidup pada makhluk hidup atau biotik, dia bergantung pada abiotik. Nah, tadi dia bilang ketergantungan komponen biotik, dia bergantung pada biotik. Berarti hidup makhluk hidup bergantung pada ini biotik. Hidup makhluk hidup, dia bergantung pada tak hidup. Hidup saya berarti tergantung dari ini. Pertanyaannya, apakah saya membutuhkan air? Iya. Ya. Otomatis butuh air. Dua kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Yang paling keren. Coba kalian sebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Sepak. Ya, oke. Ya. Ada dua komponen, yaitu komponen abiotik dan abiotik. Oke, ada dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Ya, komponen abiotik itu apa? Abiotik. Biotik. Oke, ya. Mungkin ada yang lain? Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, dan batu. Ya. Sedangkan komponen biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke. Jawaban Anda tadi semuanya benar. Tepuk tangan buat semua. Ya. Pola interaksi komponen biotik sesama biotik. Ya. Tanaman dimanfaatkan oleh manusia atau dimakan oleh manusia, dan manusia menghasilkan energi atau tenaga, dan zat sisa yang tidak dimanfaatkan akan dibuang keluar tubuh seperti kotoran, dan kotoran itu akan berubah menjadi unsur hara atau zat. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Kita melakukan kegiatan kelompok. Kelompok ini nanti ya terbagi menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok jumlah peserta di dalam ada 5. Oke, kita bagi kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Media ini sebagai petunjuk agar kita bisa mampu memahami. Sehingga tugas kalian adalah menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Yang berikut, bagaimana kalian bisa paham saling ketergantungan antara sesama komponen. Tugas kalian, amati komponen yang ada ini di atas meja. Amati komponen yang ada ini. Nah, selanjutnya di situ masing-masing kelompok nanti mencatat data hasil kegiatan dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian lihat itu.
Ya. Di dalam ini ada tanah, ada pupuk. Ini ada tanaman sayur. Ini kan ketergantungan antar sesama komponen. Ada abiotik, ada biotik. Ini juga ini. Ada ketergantungan sesama. Yang ditanya di sini menurut pemahaman Anda bagaimana itu? Saling ketergantungan sesama. Pasir, ada tanah, ada air, ini kotorannya banyak. Persentasekan kegiatan kelompok kalian berdasarkan pemahaman masing-masing kelompok. Ya. Siapa yang dipercayakan untuk membaca dari setiap kelompok? Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk mempersingkatkan waktu, kami ingin menjawab dari soal yang diberikan oleh Bapak Guru tadi. Menurut pemahaman dari kelompok 1 atau dari kelompok kami tentang apa yang diberikan atau soal yang diberikan oleh Bapak Guru tadi, yaitu bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik. Menurut pemahaman atau hasil diskusi dari kami, jawabannya selain itu, ketersediaan air yang cukup sangat penting bagi pertumbuhan pada tumbuhan dan perkembangan ekosistem secara keseluruhan. Hewan di sisi lain bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan dan tempat berlindung, sehingga kelangsungan hidup mereka juga bergantung pada kondisi abiotik seperti kualitas tanah dan suhu. Mikroorganisme yang memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik seperti pH, tanah, dan ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem menunjukkan hubungan yang kompleks dan saling mengaruhi. Komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, dan suhu menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan. Tumbuhan atau komponen biotik memanfaatkan cahaya untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan makanan yang menjadi sumber energi bagi hewan. Di sisi lain, hewan dan mikroorganisme saling berinteraksi dalam siklus makanan. Di mana mikroorganisme membantu mendekomposisikan bahan organik, mengembalikan nutrisi ke tanah tanpa adanya komponen abiotik yang memadai. Kehidupan biotik akan terancam. Sementara perubahan pada komponen biotik dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk dalam ekosistem. Pertanyaan nomor 2, saya memberikan kesempatan pada teman saya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana ketergantungan antara komponen abiotik terhadap biotik? Menurut pemahaman kami, hasil jawaban kami, ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem menunjukkan hubungan yang kompleks dan saling mengaruhi. Komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, dan susu menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan. Tumbuhan atau komponen biotik memanfaatkan cahaya untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan makanan yang menjadi sumber energi bagi hewan.
Di sisi lain, hewan dan mikroorganisme saling berinteraksi dalam siklus makanan, di mana mikroorganisme membantu mendekomposisi bahan organik, mengembalikan nutrisi ke tanah. Tanpa adanya komponen abiotik yang memadai, kehidupan biotik akan terancam. Sementara perubahan pada komponen biotik dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk dan ekosistem valen depan. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam komponen abiotik dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan perkembangan komponen biotik, menunjukkan betapa pentingnya interaksi ini dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Soal nomor 3 yaitu bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap sesama komponen biotik. Menurut hasil diskusi kami yaitu bahwa tumbuhan dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Tumbuhan menyediakan makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang merupakan sumber nutrisi penting bagi manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Manusia, di sisi lain, memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai keperluan seperti obat-obatan, bahan bangunan, dan bahan baku industri. Aktivitas pertanian yang dilakukan manusia juga membantu dalam penanaman dan perawatan tumbuhan, meskipun kadang-kadang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian tumbuhan sangat penting untuk kesehatan lingkungan dan keberlangsungan hidup kita. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut ke kelompok berikut dulu, baru kita bisa tangkap sebentar. Ya, silakan dulu. Ya, ingin bertanya kepada kelompoknya. Kalau sebentar saya jelaskan ya secara keseluruhan jawaban yang sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan itu tadi. Pertanyaan itu tertuju kepada kelompok. Ya, berkaitan yang pertama. Atau mungkin ulangi kembali. Ini ulangi kembali, kurang jelas tadi. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, ya. Mengapa ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik itu sangat penting? Karena tanpa interaksi dan hubungan saling ketergantungan, baik komponen biotik maupun abiotik akan mengalami dampak yang negatif. Oleh karena itu, dengan hidup saling bergantungan, semua elemen dalam ekosistem dapat saling mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup. Oke, ya. Gimana? Bos? Ya. Ini adalah air. Air, ada tanah, ada pasir, ada bunga, ada tanaman sayur. Nah di sini perhatikan, bicara tentang yang pertama di situ adalah bagaimana ketergantungan antara biotik, ya, biotik terhadap abiotik. Abiotik. Hidup, makhluk hidup, dia bergantung pada tak hidup. Bicara tentang makhluk hidup, ya, ini adalah makhluk hidup. Ya, ini adalah makhluk hidup. Ini juga adalah makhluk hidup. Bahkan tanaman sayur juga adalah makhluk hidup. Berarti hidup makhluk hidup tergantung dari tak hidup. Ingin bertanya kepada Kelompok 3. ya, oke, kelompok 3 siap, mana kelompok 3-nya? Ya, oke, konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok 3 berkaitan dengan saling bergantung
ekosistem, setiap spesies memiliki peran tertentu. Kerusakan pada satu spesies dapat mempengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara komponen abiotik dan biotik demi kelangsungan hidup semua komponen. Apakah pertanyaan kami bisa diterima? Bisa. Dari proses pembelajaran kita hari ini, ya, ini adalah sebuah media, ya, untuk membantu kita mengamati. Kira-kira menurut Anda, ya, proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apakah paham menurut Anda atau bisa juga bermanfaat? Coba jawab. Apakah paham? Bisa. Bisa bermanfaat? Bisa. Oke. Ya, paham dan bisa. Ya. Jadi saya sebagai seorang guru, ya, sangat senang karena kalian melakukan secara langsung pengamatan, ya, media yang digunakan. Kita langsung ke proses, ya. Coba catat soalnya. Contoh komponen. Sebutkan contoh-contoh komponen. A. Komponen abiotik. B. Komponen biotik. Yang kedua, sebutkan satuan-satuan dalam ekosistem. Sebutkan satuan-satuan dalam ekosistem. Ada yang sudah? Yang sudah? Untuk pembelajaran kita lanjut tahap berikut, ya. Berkaitan dengan materi hari ini kita sudah selesai dan kita lanjut minggu depan. Kita tutup dengan doa dan percayakan salah satu berdoa. Sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada siang hari ini dengan lancar. Kami mohon kepada semoga pembelajaran yang sudah kami terima dapat kami terapkan dengan baik. Doa dan renungan ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan